Pemeriksaan lanjutan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka akan dilaksanakan oleh penyidik Barreskrim Polri esok lusa atau 31 Agustus 2022. Sebelumnya, pemeriksaan Putri sebagai tersangka dilakukan pada Jumat lalu. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama 12 jam dan dicecar 80 pertanyaan. Meski beberapa waktu lalu kasus dugaan pelecehan Putri Chandrawati sudah dihentikan atau SP3 oleh kepolisian, namun kepada penyidik Putri tetap membantah ikut terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua dan bersikeras mengaku bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual. Sementara itu terkait hal tersebut, Komisioner Komnas HAM dan Ketua Komunitas Civil Society pun yakin bahwa tidak ada pelecehan seksual sama sekali yang dialami Putri. Itu sebenarnya sudah tahu bahwa kita ini lagi dibohongi lagi. Itu kan keterangan dari seorang pembohong yang selama 30 hari pertama itu memberikan keterangan palsu. Sehingga semua akhirnya dari mulai Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, itu semua mengikuti senario dari pelecehan seksual dan tembak-tembakan yang ternyata nonsens. Terus sekarang diulangi lagi kebohongan itu. Apakah kita harus percaya kepada satu, dia tersangka, dua, dia terlibat dalam pembunuhan, tiga, dia sudah membohongi 270 rakyat Indonesia. Dalam pemeriksaan lanjutan, Putri akan dikonfrontasi dengan tersangka lainnya, yakni Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus. Kemudian hasilnya nanti tentunya akan disampaikan, ya. Tapi bukan saya yang menyampaikan langsung Pak Dirpidum langsung. Karena dari sisi materi semuanya harus seizin penyidik. Polri telah menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua bersama 4 tersangka lainnya. Kelima tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Malam, apa kabar pemirsa? Kejaksaan Agung mengembalikan berkas tersangka Verdi Sambo kepada kepolisian. Berkas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat dinilai masih belum lengkap. Sementara Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Putri masih bersikeras bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual. Saya Aprilia Putri, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Selasa besok rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan digelar di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Selain 5 tersangka, JPU Kompolnas dan Komnas HAM juga akan hadir dalam rekonstruksi. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar pada hari Selasa di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. 5 tersangka yang didampingi pengacaranya masing-masing akan berkolaborasi memerankan reka adegan yang mengakibatkan kematian Brigadir Joshua. Dalam rekonstruksi, untuk pertama kalinya, Barada Eliezer akan dipertemukan langsung dengan 4 tersangka lain, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain 5 tersangka, rekonstruksi juga akan dihadiri JPU, Kompolnas, dan Komnas HAM. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas. Kita mengundang pengawas dari eksternal. Pihak Kejagung akan mengerahkan 10 orang jaksa untuk memantau rekonstruksi tersebut. Jadi rekonstruksi itu setiap berkas ada 2 orang kita tindak ya. Jadi kurang lebih 8 orang, ya sampai 10 orang kena 5 berkas perkara.
tentang bagaimana jalannya rekonstruksi, mungkin kalau itu dipersilakan oleh penyidik kalian meliputnya silakan, tapi kalau tidak ya sudah, itu kepentingan hukum, kepentingan penegakan hukum. Jadi nanti jaksa yang akan ingin mengarahkan ya bagaimana proses rekonstruksi terjadi peristiwa pidana itu. Sementara Komnas HAM menerima langsung undangan hadir dalam rekonstruksi dari Irwasum Polri. Komnas HAM pun meminta agar penyidik dapat mencari bukti-bukti baru selain keterangan dari para saksi agar tidak ada lagi simpang informasi di tengah masyarakat. Tugas penyidik sekarang itu harus mendalami dengan mencari bukti-bukti selain keterangan. Kalau itu tidak bisa, maka saya kira tidak menjadi penting lagi itu. Yang penting adalah membuktikan hubungan antara satu peristiwa, ya, di mana Ferdi Sambo memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk mengeksekusi atau bersama-sama mengeksekusi saudara Joshua. Karena sekarang soal siapa sebetulnya yang menembak kan juga masih ada perbedaan, ya. Sementara keluarga Joshua berharap rekonstruksi akan dapat menguak fakta sesungguhnya dalam kasus ini. Kita berharap nanti di rekonstruksi di situ nanti nampak. Rekonstruksi diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta baru dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Rekonstruksi yang transparan penting bagi pembuktian di persidangan. Pemirsa, Kapolri tidak henti-hentinya meyakinkan publik untuk selalu transparan dalam menangani kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Irjen Ferdi Sambo, termasuk saat rekonstruksi kasus di lokasi dibunuhnya Brigadir Joshua Huta Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya akan bersikap transparan dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Transparasi itu berkenaan dengan rekonstruksi kasus di lokasi dibunuhnya Brigadir Joshua Huta Barat yang melibatkan bekas Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Ferdi Sambo. Kalau itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Dalam rekonstruksi kasus yang akan digelar Selasa besok, polisi memastikan 5 tersangka, Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Rizky Rizal, dan Kuat Maruf akan dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan. Sementara Putri Chandrawati akan dihadirkan tanpa mengenakan baju tahanan seperti tersangka lainnya. Alasannya, status Putri belum tahanan meski sudah tersangka. Untuk menjamin transparansi, rekonstruksi yang digelar di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo juga akan dihadiri oleh pihak eksternal seperti Komnas HAM, LPSK, hingga Jaksa Penuntut Umum. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah bergabung bersama Camar Henda di rumah dinas Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta. Camar, bagaimana suasana terkini di sana jelang rekonstruksi besok pagi? Baik, selamat malam. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumah Irjen Pol Ferdi Sambo, tepatnya di rumah dinasnya. April saat ini menunjukkan waktu 21.19 waktu Indonesia Barat, dan hingga dengan saat ini kami belum melihat adanya pergerakan ataupun sejumlah perlakuan khusus ataupun persiapan khusus yang dilakukan, dan tidak ada sterilisasi yang dilakukan di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo. Jelang esok hari akan dilakukannya rekonstruksi pada pukul 10 pagi terkait dengan pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dan tadi April dan juga pemirsa kami ulas kembali sebelumnya pada sore hari tadi sekitar pukul 15.48 waktu Indonesia Barat, kami juga melakukan pemantauan di rumah pribadi Irjen Pol Ferdi Sambo yang mana menjadi tempat dari Putri Chandrawati saat ini, dikarenakan seperti diketahui meskipun Putri Chandrawati sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dilakukan penahanan seperti tersangka yang lain dikarenakan dengan alasan kondisi kesehatan. Kemudian juga seperti diketahui Putri Chandrawati ini sudah dilakukan pemeriksaan pada 26 Agustus 2022 selama 12 jam dan dicecar sebanyak 80 pertanyaan oleh penyidik. April. Rekonstruksi yang digelar besok, apa dipastikan kelima tersangka akan hadir keseluruhannya? Oke, siap. Oke, dah.
Ya, April dan juga pemirsa, untuk proses rekonstruksi esok hari ini bertujuan untuk melihat secara keseluruhan konstruksi permasalahan dan juga konstruksi hukum sesuai dengan CCTV dan juga kesaksian dari sejumlah saksi dan juga tersangka yang sudah digali oleh tim penyidik. Dan polisi juga memastikan bahwasanya esok hari nantinya sejumlah tersangka akan hadir. Namun yang dapat kami sampaikan bahwa ada informasi bahwa LPSK ini akan menyediakan pemeran pengganti bagi Baradae. Ini adalah skema yang pertama. Hal tersebut dilakukan guna memerhatikan kondisi psikologis dari Baradae yang saat ini sudah ditetapkan sebagai justice collaborator agar tidak adanya intimidasi ataupun juga interupsi yang dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Namun untuk skema yang kedua, ini Baradae akan tetap dihadirkan bersama dengan 4 tersangka lain di TKP kejadian, namun wajib ataupun patut didampingi oleh tim LPSK. Sementara untuk yang datang pada esok hari ini tidak hanya dari tim penyidik, kemudian juga dari tersangka, namun juga ada dari Kompolnas, kemudian juga ada pihak dari Komnas HAM beserta dengan jaksa penuntut umum yang dari Kejagung yang nantinya akan menjadi pihak pengawasan eksternal dalam proses rekonstruksi yang akan berlangsung pada esok hari. April. Ya, selain 5 tersangka, Camar, ada sejumlah pihak yang juga akan hadir dalam rekonstruksi termasuk Komnas HAM. Besok apa alasannya? Ya, baik, April dan juga pemirsa, seperti diketahui Irwasum Polri ini melalui Komjen Pol Agung Budi Marwoto juga sudah menginstruksikan bahwa Komnas HAM esok hari akan hadir. Hal tersebut juga sudah merujuk kepada instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang pertama, ini adalah sebagai tujuannya untuk bentuk transparansi dari pihak kepolisian terhadap kasus ini, dan yang kedua adalah untuk membahas pertemuan dan juga rapat koordinasi yang akan dilakukan pada Kamis lusa antara tim Sus Polri beserta dengan tim dari Komnas HAM berkaitan dengan penyelesaian kasus ini. Namun April dan juga pemirsa, informasi terakhir yang kami dapat perlu diketahui melalui Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebutkan bahwa untuk kasus dari pembunuhan Brigadir J ini tidak termasuk kepada pelanggaran HAM berat. Konotasi hal tersebutlah yang saat ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat, dan tentunya kita akan mengetahui apa alasan dari hal tersebut, dan rekonstruksi yang akan dilakukan pada esok hari ini akan menggambarkan secara keseluruhan dari kasus yang terjadi pada 8 Juli 2022 dan diharapkan akan semakin terang benderang. Saya akan nantikan kembali, April dan juga pemirsa, kami beserta tim akan tetap menanti di sini apakah ada pergerakan ataupun juga sejumlah pengamanan khusus yang dilakukan demi mengamankan beserta dengan persiapan untuk rekonstruksi yang akan dilakukan esok pagi. Sementara demikian, April, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar Henda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua kepada penyidik kepolisian. Jaksa memberikan catatan agar berkas kasus dilengkapi. Kejaksaan Agung memastikan berkas perkara kasus Verdi Sambo dan kawan-kawan belum tuntas atau belum P21. Oleh karena itu, berkas keempat tersangka dikembalikan kepada penyidik tim Sus Polri. Kejaksaan Agung menilai masih ada anatomi kasus yang harus diperjelas tentang kesesuaian alat bukti. Dengan demikian, Verdi Sambo, Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf belum akan menjalani sidang. Bagaimana saya sambutkan tadi, 4 berkas perkara sudah ada di Kejaksaan Agung, sudah diteliti, sudah diteliti, dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya, tentang kesesuaian alat bukti. Karena ini harus kami bawa ke persidangan. Membawa berkas ke persidangan itu tanggung jawab jaksa. Sehingga jaksa itu ketika membawa ke persidangan betul-betul berkas itu memenuhi syarat formil material. Sementara itu, berkas perkara Putri Chandrawati baru diterima oleh Kejaksaan Agung dan baru akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya, Kapolri mengupayakan untuk segera menuntaskan berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua agar bisa segera disidangkan. Untuk kasus utamanya Pak FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap ya. Tinggal kita lihat minggu depan kalau sudah dinyatakan oleh
jaksa selesai, artinya berkas sudah bisa kita limpahkan. Sementara yang lain terkait dengan Ausprak dan kasus-kasus yang memang saat ini sedang berproses akan menyusul kemudian. Belum diketahui apa hal yang diminta Kejagung harus diperjelas oleh penyidik. Kejagung menyebut publik baru dapat menyaksikan materi kasus pembunuhan Joshua dalam persidangan. Putri Chandrawati akan kembali diperiksa sebagai tersangka. Pada pemeriksaan selanjutnya akan digelar esok lusa. Putri akan dikonfrontir dengan tersangka lainnya, yakni Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sesaat lagi di iNews Prime.